Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan membahas masih seputar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa disingkat dengan Undang-Undang HPP. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang terjadinya tarif yang baru ya, tarif progresif yang baru di Undang-Undang PPH gitu. Kalau dulu itu ada 4 lapisan tarif, nah kalau sekarang ada 5 lapisan tarif. 5, 15, 25, 30, dan 35%. Khusus untuk yang 5%, batasannya dinaikkan dari yang awalnya 0 sampai 50 juta, itu sekarang dinaikkan menjadi 0 sampai 60 juta. Sementara batasan yang paling atas, yang dulunya itu di atas 500 juta, itu 30%, sekarang batasannya dinaikkan jadi untuk yang khusus penghasilan di atas 5 miliar, batasannya tarifnya menjadi 35%. Jadi ditambahkan lapisan tarifnya. Itu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, di video kita kali ini kita membahas tentang poin terbaru juga tentang HPP, yakni adanya penyamaan untuk NIK dan juga NPWP. Jadi nanti ke depannya nomor KTP atau nomor nomor induk kependudukan itu disamakan dengan nomor NPWP. Jadi nantinya ke depannya orang itu tidak perlu membuat nomor NPWP kembali gitu. Jadi nah, apa saja dampaknya dan biasanya kalau kemarin kan ada beberapa meme ya, ada beberapa meme yang menyatakan bahwa loh, berarti semua orang harus bayar pajak dong kalau seperti itu. Jadi seolah-olah dengan adanya NIK dan NPWP nanti disatukan atau dipersamakan seolah-olah semua wajib pajak, semua warga negara Indonesia, bahkan bagi yang mungkin masih bayi atau mungkin yang belum dewasa, itu sudah wajib membayar pajak gitu. Nah, sekarang kita cek faktanya seperti apa. Oke, kita cek dulu. Jadi, ini adalah update terbaru ya tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di medsosnya DJP, di akun Instagramnya DJP, itu tadi sudah memposting tentang konten ini. Wah, Nick sekarang sebagai NPWP. Nah, seperti apa nanti konsekuensinya? Gitu. Yang pertama, di harmonisasi peraturan perpajakan di situ di aturan sebelumnya wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak atau KPP untuk mendapatkan NPWP. Nah, dengan adanya ketentuan hari ini sekarang dengan ketentuan baru ini, maka wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan untuk mendapatkan nomor NPWP atau NPWP-nya ya, nomornya. Karena NIK sekarang sudah berfungsi sama dengan NPWP. Jadi Anda tidak perlu repot lagi untuk melakukan pendaftaran ke KPP untuk mendaftarkan atau mendapatkan nomor NPWP-nya. Nah, pemberlakuan ini akan memperkuat reformasi di bidang perpajakan, khususnya di bagian administrasinya yang sedang berlangsung sekarang ya. Pemberlakuan NIK ini menjadi NPWP akan mengintegrasikan sistem informasi perpajakan atau sistem administrasi perpajakannya dan mempermudah wajib pajak orang pribadi khususnya untuk memperoleh NPWP. Jadi kalau existing yang sekarang, aturan yang sekarang, ketika kita mau buat NPWP kan harus ada validasi nomor NIK dan juga nomor kartu keluarga. Nah, ke depannya orang tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat NPWP karena tadi NPWP dengan nomor NIK itu sudah disatukan sekarang. Nah, kemudian pertanyaan besarnya muncul. Saya sudah punya KTP, saya sudah punya nomor NIK. Apakah saya harus bayar pajak sekarang? Gitu. Itu pertanyaan yang terbesarnya. Nah, kita cek jawabannya sekarang. Nah, jawabannya di sini kita bisa cek di sini. Saya sudah punya NPWP, harus bayar pajak nggak? Jawabannya adalah tidak di sini. Kenapa? Karena tidak semua warga negara yang sudah punya NIK itu harus membayar pajak. Gitu. Membayar pajak itu hubungannya tidak hanya dengan nomor NPWP. Membayar pajak adalah hubungannya dengan dia sudah subjektif dan objektifnya terpenuhi. Jadi kewajiban membayar pajak itu hanya melekat pada saat setiap wajib pajaknya yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga objektifnya terpenuhi. Jadi harus memenuhi 2 syarat, subjektif dan objektif. Subjektifnya terpenuhi. Terpenuhi apa? Dia sudah punya nomor NIK tadi.
dia sudah usia dewasa, atau dia sudah menikah misalkan, itu sudah terpenuhi sebagai wajib pajak, sebagai subjek pajak. Secara subjek pajak terpenuhi. Tapi kita lihat dulu, objek pajaknya terpenuhi nggak? Gitu. Objek pajaknya apa? Objek pajaknya adalah dari sisi penghasilannya. Gitu. Sisi penghasilan apa? Contohnya gini, kalau dia seorang karyawan yang mungkin penghasilannya di bawah PTKP, atau mungkin orang yang baru mau bekerja, mencari pekerjaan, itu kan secara objektifnya belum terpenuhi gitu. Maka dia tidak wajib membuat NPWP sebenarnya. Nah, tapi dia juga tidak perlu membayar pajak gitu. Kenapa? Karena secara objektif belum terpenuhi. Mungkin akan saya jelaskan ilustrasinya seperti ini nanti. Oke, saya akan jelaskan dulu. Buatkan ilustrasinya seperti apa objektif itu. Jadi tadi ya, NPWP itu tidak serta-merta kita harus membayar pajak gitu. Membayar pajak itu hubungannya ketika syarat objektif dan subjektifnya terpenuhi. Khususnya objektif ya, objektifnya terpenuhi. Nah, misalkan di sini katakanlah seorang karyawan gitu. Karyawan dia sudah bekerja misalkan. Penghasilan brutonya misalkan katakanlah 2 juta misalkan. 2 juta rupiah di sini. Kemudian ada pengurangnya. Pengurangnya misalkan ada biaya jabatan di sini 5% kali 2 juta. Oke. Kemudian penghasilan brutonya dikurangkan pengurang tadi, ketemu penghasilan neto. Nah, ini adalah penghasilan neto sebulannya. Penghasilan neto setahun berarti kita kalikan 12 bulan di sini. Nah, karena dia statusnya karyawan, ada yang namanya PTKP di sini. Penghasilan tidak kena pajak. Misalkan dia belum menikah, berarti PTKP-nya adalah untuk diri sendiri. Misalkan untuk diri sendiri, untuk 1 tahunnya adalah 54 juta. Oke, berarti di sini penghasilan kena pajaknya berarti 22.800.000 kita kurangkan dengan PTKP-nya. Artinya dia minus. Minus di sini artinya dia tidak dipotong pajak gitu. Tidak dipotong pajak gitu. Jadi ketika penghasilan kena pajaknya itu ternyata misalkan ini penghasilan setahun, neto setahun, ternyata kurang dari 54 juta, otomatis tidak ada yang dipotong pajak gitu. Berarti dalam hal ini adalah karyawan walaupun dia sudah punya NPWP, tapi penghasilannya di bawah PTKP, ya tetap tidak dipotong pajak di sini. Jadi anggaplah ini misalkan if kurang dari 0, maka dia 0. Oke. Oke. Berarti penghasilan kena pajaknya 0. Kenapa? Karena PTKP-nya 54 juta itu lebih tinggi daripada penghasilan neto setahun. Jadi, walaupun dia punya NPWP. Ketika dia tidak punya NPWP, ya otomatis apalagi gitu ya. Jadi nggak perlu. Jadi kalau seperti ini wajib nggak punya NPWP? Nggak wajib gitu. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa dengan atau tanpa NPWP, karyawan tersebut tetap tidak dipotong pajak gitu. Tetap tidak dipotong pajak. Kenapa? Karena di bawah PTKP tadi. Kecuali kalau misalkan gini, kita pakai asumsi lagi,
Katakanlah penghasilannya itu sekarang 6 juta gitu. Oke. Di tabel yang sama, ini juga sama asumsinya. Penghasilan netonya berarti 6 juta kita kurangkan pengurangnya, hasilnya adalah 5 juta 700. Pengurang ini namanya ada biaya jabatan ya. Khusus untuk pegawai tetap ada biaya jabatan 5%, maksimal 500.000 per bulan. Penghasilan neto setahun berarti ya tinggal ini kita kalikan 12 bulan di sini. Oke. 68.400. Anggaplah PTKP-nya masih sama 54 juta. Berarti penghasilan kena pajaknya di sini adalah sebesar 14.400. Pajaknya berapa di sini? DP pasal 21-nya berarti langsung kita kalikan ini tarifnya adalah 5%. Rp720.000. Ini per tahun. Per bulan, berarti ini kita bagi dengan 12 bulan. Oke, 60.000 per bulan. Gitu. Jadi dengan gaji 6 juta, pajak yang dipotong per bulan adalah Rp60.000. Ini sekali lagi ya, ini dengan atau tanpa NPWP, ini tidak ada pengaruhnya. Sementara kalau yang C ini, misalkan dia tidak punya NPP, misalkan ini adalah Tuan Adi. Ini ada Tuan Firman misalkan. Kalau dia punya NPP, dipotongnya segini. Gitu. Kalau dia tidak punya NPP, dipotongnya jadi 120% lebih tinggi atau 20% lebih tinggi. Artinya di sini 60.000 kita kalikan 120%. Hasilnya adalah Rp72.000. Jadi kalau dia punya NPWP dipotongnya Rp60.000, sementara kalau dia tidak punya NPWP dipotongnya Rp72, 20% lebih tinggi. Gitu. Jadi ini baru berpengaruh gitu. Kalau dia punya NPWP sekian, kalau nggak punya NPWP sekian. Tapi kalau yang ini berhubung ininya sudah 0, maka di sini juga otomatis 0 juga gitu. Jadi nggak ada pengaruh ada atau tidak ada NPWP gitu. Jadi sekali lagi tidak perlu ini ya, tidak perlu takut bahwa oh kalau seperti ini semua warga negara dipajaki dong, enggak gitu. Jadi tidak semuanya dipajaki. Yang dipajaki hanya ketika dia sudah ada objektifnya, sudah ada penghasilannya. Yang memang kalau dia karyawan itu sudah di atas PTKP. Sekilas tadi sudah ada ilustrasinya. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Kalau sudah punya KTP, sudah disamakan dengan NPWP, harus bayar pajak nggak? Enggak, gitu. Jawabannya adalah tidak, gitu. Karena balik lagi, subjektif, objektif. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib menjadi wajib pajak atau dia tidak perlu membuat NPWP. Seperti itu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang masih bingung ya, masih takut, oh jangan-jangan nanti saya dipajaki lebih mahal atau seperti apa. Jangan-jangan, waduh saya kan nggak punya penghasilan, masa saya harus bayar pajak gitu. Itu beda lagi nanti. Itu nggak ceritanya nggak seperti itu. Nah, untuk informasi selain ini ya, selain dua topik ini, nanti kita akan saya sampaikan juga kira-kira apa saja perubahan yang ada di HPP. Mungkin besok akan kita bahas terkait tentang UMKM yang sekarang diberi batas minimum untuk membayar pajak atau semacam fasilitas kalau sampai dengan 500 juta omsetnya itu tidak perlu membayar pajak atau tarifnya menjadi 0%. Baru nanti setelah kumulatifnya, setelah di atas 500 juta baru silakan bayar 0,5%. Dan itu mulai berlakunya adalah tahun pajak 2022 nanti gitu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan ada aturan teknis sampai kapan dan bagaimana cara untuk pelaporan dan juga teknis pelaporannya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya.
dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam.